Saya, Hanifa Aliana ini, selaku pembawa acara akan memandu jalannya acara sosialisasi KBMK 2025 yang akan dilaksanakan pada sore hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara sosialisasi pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, acara inti. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang kelima, dokumentasi. Yang keenam, penutup. Baik, marilah kita buka acara sosialisasi pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu acara inti kepada Ibu Retnosari selaku pemateri pada sore hari ini dipersilahkan. Oke, apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Nanti kalau misalnya suara saya kurang putus-putus atau kurang terdengar, nanti di ini ya, diingatkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada PKM Center ya, yang telah mengagendakan ya sosialisasi KPMK 2025 pada sore hari ini ya. Tetap semangat ya meskipun yang hadir itu baru sedikit, mudah-mudahan nanti bisa ikut semua ya dalam kompetisi KPMK. Oke, saya mulai dulu. Oke ya, sudah terlihat ya. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan sosialisasi KBMK ya, tetapi belum ada timelinenya dan sekarang sudah keluar untuk timeline dan panduan dari KPMK 2025. Jadi KPMK ini adalah kompetisi bisnis, manajemen dan keuangan ya untuk khususnya adalah di bidang ekonomi ya. Jadi eh, dalam lomba ini gitu melibatkan perwakilan akademisi dan juga praktisi bidang bisnis, keuangan dan manajemen. Nah, ini sudah keluar panduan 2025 ya, nanti bisa diakses dari PKM Center atau mungkin di website. Nah, untuk sejarahnya ya, jadi UAD itu sudah mengikuti KBMK mulai dari tahun 2021. Dan KBMK ini sebetulnya sudah sekitar 8 atau 9 tahun begitu ya. Tetapi untuk UAD kita baru ikuti di tahun 2021 setelah KBMK ini masuk ke Puspresnas ya atau di Dikti seperti itu. Nah, tahun ini ya sama dengan tahun 2022, jadi hanya ada 5 bidang, yaitu bidang perencanaan bisnis, bidang komersialisasi riset dan teknologi tepat guna, bidang riset investasi, bidang keuangan audit investigatif, dan bidang penulisan karya tulis, bidang penulisan karya ilmiah, KTI ya. Nah, ini rekam jejak ya di UAD dari 2021 sampai kemarin 2024. Ini alhamdulillah sampai ya lolos gitu ya, lolos sampai ke semifinal bahkan ke grand final dan pernah pada tahun 2022 ini mencapai prestasi juara 3 ya. Sementara kalau tahun kemarin dan 2 tahun ini ya itu top top 10 begitu, kemudian tahun 2021 bisa sampai ke top 5. Nah, untuk tahun ini dilaksanakan secara offline ya. Untuk finalnya yaitu sama lokasinya dengan tahun kemarin yaitu di Universitas Multimedia Nusantara Tangerang ya. Yang sebelumnya itu ada di UI ya offline ya, online sorry pas waktu COVID ya. Ya jadi baru offline tahun 2023. Nah, ini peringkat UAD di KBMK ya secara keseluruhan begitu dinamikanya dari peringkat 24, 45, 80, 69. Nah, kita nggak tahu besok akan di peringkat berapa ya secara urutan universitas Indonesia. Kemudian KBMK ini temanya sangat spesifik.
yang dia berubah-ubah tiap tahunnya ya. Jadi ini ada tema di KBMK 2021 seperti ini ya, tentang karena ada COVID-nya begitu. Kemudian tahun 2022 itu tentang ketahanan pangan, 2023 itu tentang ekonomi biru. Nah, 2024 kemarin tentang produksi dan konsumsi bertanggung jawab, dan tahun ini adalah terkait ini hilirisasi dan industrialisasi inovasi mahasiswa dalam meningkatkan daya saing nasional di tengah gejolak global dalam kerangka bidang ilmu manajemen dan keuangan. Nah, jadi di sini adik-adik ya nanti di semua bidang itu temanya adalah ini, tema besarnya. Dan kalian harus menjabarkan nanti di makalahnya itu apa. Jadi di sini harus merupakan inovasi dari mahasiswa, baik itu berupa produk atau suatu problem solving begitu ya. Kemudian ada kata kunci untuk meningkatkan daya saing nasional di tengah gejolak global. Nah, kita harus tahu nih sebenarnya tengah gejolak global itu ada apa saat ini. Nah, ini juga menjadi clue-clue dalam membuat makalah di KPMK. Kemudian kata kunci tema KBMK ini berkaitan dengan SDGs ya, Sustainable Development Goals. Jadi untuk di semua bidang nanti dikaitkan ya dengan SDGs ini. Kalau di tahun 2024 kemarin sudah langsung mengarah ya jelas sesuai dengan SDGs nomor 12, Responsible Consumption and Production. Nah, tetapi di tahun ini temanya adalah hilirisasi ya di sini ingat ya. Hilirisasi dan industrialisasi. Maka adik-adik harus ada SDGs yang menyangkut hal tersebut ya. Jadi misal contoh di sini adalah ini di sini ya nomor 9, Industry Innovation and Infrastructure misalnya seperti itu, atau juga SDGs yang lain yang dihubungkan dengan tema dari KPMK. Nah, kemudian ini selanjutnya ya, ketentuan umum KBMK ini, peserta dalam satu tim ini terdiri dari 3 orang dengan ketua itu dari FEB. Jadi wajib untuk ketua timnya adalah dari FEB, kemudian anggota itu bisa dari prodi di luar FEB ya. Nah, kecuali untuk bidang karya tulis ilmiah, ini hanya ada 2 orang ya, dan ketuanya harus dari FEB. Kemudian ini mahasiswa ya. Nah, ini saya rasa sekarang sudah ada pengumuman PKM begitu ya. Ini nggak masalah. Jadi KBMK ini bisa diikuti oleh mahasiswa baik yang kemarin ikut PKM, P2MW, PPK Ormawa atau lomba lain nggak masalah ya. Terus kemudian dosen pendamping bisa membimbing lebih dari satu tim, tapi maksimal hanya bisa 2 tim. Dosen pembimbing dosen pendamping ini diutamakan dari FEB ya, tetapi ya tidak menutup kemungkinan juga dari luar FEB, tetapi lebih diprioritaskan dosen pembimbingnya adalah dari FEB. Kemudian setiap bidang, baik untuk makalah maupun video harus sesuai dengan ketentuan panduan KPMK, dan yang terakhir ada ketentuan khusus ya, tiap bidang sesuai dengan panduan KPMK masing-masing bidang. Nah, nanti dari PKM Center mungkin akan men-share ya panduan untuk tiap-tiap bidangnya. Nah, kemudian ini pelaksanaan KBMK ya, Dek, ya kemarin sudah ada sosialisasi ya akhir Juni kemarin, kemudian tanggal 1 Juli ya itu sudah mulai pendaftaran, dan ini nanti kalau tidak salah maksimal banget itu tanggal 4 Agustus yaitu terakhir banget untuk pengiriman babak penyisihan ya. Kemudian nanti minggu kedua ini adalah proses penilaian sampai minggu kedua September. Setelah itu mungkin minggu kedua September ada apa namanya eh, pengumuman begitu ya. Kemudian nanti untuk grand finalnya itu sekitar bulan Oktober. Oke. Nah, ini saya langsung saja ya. Yang bidang pertama ya, tugas perencanaan bisnis. Di sini kalian nanti sudah bisa baca di panduannya ya. Jadi intinya temanya tuh sama. Kemudian yang harus ada
itu adalah ini, ada tugas spesifik yang harus ada di dalam makalahnya untuk bidang perencanaan bisnis, yaitu analisis pestel, kemudian analisis value proposition, dan analisis BMC. Ini wajib ada ya, karena di dalam panduan itu disebutkan. Jadi adik-adik benar-benar harus membaca panduan ya. Kemudian untuk makalah itu maksimal adalah 10 halaman dan maksimal lampiran berjumlah 5 ya. Sehingga total adalah 15 halaman. Dan di sini uh, hurufnya, fontnya adalah Times New Roman 12 dengan spasi 1,15, tetapi margin tidak ada ya, sehingga di sini tidak masalah marginnya tidak harus 433 begitu ya, tapi kita sesuaikan sampai makalah itu benar-benar bisa 10 halaman ya. Jadi ini tidak terlalu sesetrik PKM yang sampai mati format seperti itu ya. Oke. Nah, ini untuk bidang perencanaan bisnis ya. Lah, apa sih yang harus ditulis di dalam makalahnya? Karena tidak ada template ya, tetapi kita melihat berdasarkan kriteria penilaian di sini. Jadi apa saja sih yang dinilai gitu ya. Jadi contoh ini di sini kan ada pestle analysis. Nah, ya apa yang harus ditulis di makalah? Yang pertama adalah latar belakang pendirian usaha. Jadi di sini karena perencanaan bisnis ya, jadi kita merencanakan mau membuat usaha apa. Nah, itu latar belakangnya apa. Kemudian yang kedua adalah analisis pestelnya, ya. Pestel itu adalah political, economic, social, technological, environmental, dan legal, yaitu didetailkan dari tiap segi aspeknya itu apa ya. Kemudian profil pelanggan. Nah, di sini kalian tambahkan analisis value proposition. Kemudian untuk di maaf ini saya kurang ya, ada produk dan jasa ya, produk dan jasanya belum di sini. Ya, maaf. Jadi ini ada produk dan jasa. Ini saya sarikan dari ini ya, penilaian di sini. Nah, di sini ya terlihat ada gain creator. Nah, di profil pelanggan dan produk dan jasa ini adalah membahas terkait dengan value proposition dari produk yang direncanakan. Kemudian ada rencana operasional, pemasaran, dan organisasi. Di sini ada analisis BMC, bisa dimasukkan ke sini. Kemudian ada aspek keuangan, ya ini dimasukkan analisis ekonomi ya. Mulai dari HPP, BEP, ROI, payback period ya, di sini sudah ada. Kemudian ada perkiraan rugi laba, arus kas dan neraca. Nah, jadi kita membuat makalahnya adalah berdasarkan penilaian-penilaian di sini ya. Kemudian ada aspek inovasi dan teknologi, aspek kesesuaian dengan tema ya. Nah, di sini temanya itu kan intinya hilirisasi dan komersialisasi. Nah, jadi kalian ada di terakhir ya istilahnya ya, bahwa makalah yang kalian buat sesuai dengan tema ini itu, yaitu hilirisasi misalnya produk apa dan seterusnya. Oke. Kemudian ini bidang berikutnya adalah bidang riset investasi. Nah, ini biasanya riset investasi ini mahasiswa manajemen ya, silahkan ini membuat makalahnya sudah berdasarkan dari studi kasusnya. Jadi ini benar-benar kalian harus membaca panduannya dan studi kasus yang harus diselesaikan itu apa. Nah, di tahun ini ya, ini saya lihat ini terkait dengan CPO ya, crude palm oil begitu. Kemudian potensi diversifikasi turunan sawit. Nah, kata-kata kuncinya itu ya, ada CPO, kemudian diversifikasi eh, turunan sawit ya, baik itu biodiesel gitu ya, sampai minyak goreng sawit, gula, dan sabun misalnya. Nah, di sini yang harus ada apa? Ini loh, Dek. Laporan riset emiten ya. Nah, ini yang tahu anak-anak manajemen ya, saya juga kurang paham, saya bukan dari manajemen ya. Jadi di sini harus memberikan rekomendasi apakah saham tersebut buy, sell, atau hold. Jadi di sini kesimpulan dari makalahnya ini ya, saham si PT
TBLA ini akhirnya nanti akan kesimpulannya apa? Baik dibeli, dijual, atau hold, ditahan ya, seperti itu. Kemudian di sini ada clue lagi ya. Rekomendasi saham dapat dibandingkan dengan perusahaan terbuka sejenis di tingkat nasional ASEAN ataupun Indo-Pasifik. Nah, ini karena di babak penyisihan, ini adalah ASEAN, nasional ASEAN dan Indo-Pasifik. Nanti kalau kalian masuk di babak semifinal atau final itu sampai di internasional. Jadi tidak hanya Indo-Pasifik ya, tetapi mungkin di compare dengan Amerika, Eropa dan seterusnya seperti itu. Oke, kemudian ini ya, apa saja yang harus ditulis di dalam makalahnya untuk riset investasi berdasarkan studi kasus ya, maka ditulis nih mulai dari ini deskripsi bisnisnya, yaitu tadi deskripsi bisnisnya, proses bisnis si PT di atas tadi ya, PT apa yang namanya? TBLA, Tunas Baru Lampung ya. Jadi di sini adalah deskripsi bisnisnya adalah Tunas Baru Lampung ya. Kemudian dianalisis secara ekonomi, tinggian industri, valuasi, resiko investasi dan seterusnya. Seperti itu. Ini yang harus kalian perhatikan. Oke. Untuk selanjutnya ada di Komristek ya. Kita sebutnya Komristek Komersialisasi Riset dan Teknologi Tepat Guna. Di sini clue-nya adalah makalah berdasarkan SDGs dengan analisis TRL atau tingkat kesejahteraan teknologi atau TKT. Nah, TKT ini ada TKT 1 sampai 9. Setidaknya kalian nanti berada kalau bisa adalah di TKT 4 ya, atau di TKT 7 seperti itu, karena nanti analisisnya akan berbeda. Jadi di TKT itu 1 sampai 9, kemudian ada tahap 1 sampai 3 ya, 4 sampai 6, 7 sampai 9. Sorry. 1, 2, 3 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi terbagi menjadi 3 bagian. Nah, ini tergantung dari kesiapan produk atau jasa yang akan dibahas ya pada makalah ini. Jadi ada analisis TRL-nya atau TKT-nya. Nah, ini juga makalahnya berdasarkan dari penilaian. Jadi adik-adik tolong untuk nanti yang memilih bidang apapun begitu ya, itu kalian lihat dengan jelas ya kriteria penilaiannya apa dan itu yang akan dimasukkan ke dalam makalah yang sepanjang 10 halaman. Jadi kalau di sini ya, ini sebetulnya dia cukup 3 ya, penjelasan invensi atau teknologi, tetapi isinya adalah identifikasi invensi, identifikasi peluang, identifikasi pemangku terkait seperti itu. Oke. Kemudian ini bidang audit investigatif. Nah, ini biasanya adalah mahasiswa akuntansi ya. Nah, sudah ada kasusnya di sini ya di lampiran 2. Nah, ini silahkan nanti bisa dibaca dan dianalisis dari kasus ini ya. Nah, di sini itu Kementerian ABC ya, Pembangunan Pusdiklat dan seterusnya. Apa saja yang harus ada? Nah, ini ya. Cukup tegas dan jelas ya di audit investigatif ini adalah substansi pemahaman kasus dan teknis audit keuangan dan investigatif. Ya, kemudian orisinal jawaban. Kemudian kalau ini aspek presentasi, ini adalah dari video ya. Jadi tadi untuk perencanaan bisnis, komristek, riset investasi, sama audit investigatif itu ada 2 submisi ya, yaitu makalah dan video. Nah, cuma di sini kalau di audit investigatif ini aspek presentasinya dimasukkan ke penilaian ya, tapi sedangkan di apa namanya di komristek misalnya ya, nah dia di sini ini di riset investasi dia tidak ada ya tulisan presentasi, tetapi dari presentasi atau video itu akan tetap dinilai sesuai dengan ini. Jadi kalau misalnya nanti take video, isinya apa ya? Isinya sebetulnya sama dengan yang di makalah, yang subtitlenya ini begitu. Oke, kemudian yang terakhir ini, nah ini adalah bidang KTI, ini tanpa video.
Nah, tetapi nanti dibutuhkan video dan poster ketika masuk semifinal. Jadi kalau pas masuk ke semifinal, justru di KTI ini bikin video. Tetapi untuk yang 4 bidang lainnya nggak ada video. Dan ini juga bikin poster yang nantinya akan dipamerkan di stand booth kalian ketika pas lomba offline ya di final seperti itu. Nah, ini kriteria penilaiannya eh, rumusan masalah, rumusan analisis skenario, ya, struktur penulisan makalahnya. Nah, ini kalau ini lebih jelas ya ada pendahuluan, tinjauan pustaka, analisis skenario dan kesimpulan. Nah, seperti itu. Kemudian ini harus minimal 10 referensi penulisan menggunakan apa dan seterusnya. Oke, sesuai definisi dengan ketentuan jumlah kata. Nah, nanti dilihat lagi di panduannya ya, harus minimal berapa kata untuk KTI seperti itu. Oke, nah ini untuk teknisnya ya KBMK itu emang ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah penyisihan ya, babak penyisihan ini seluruh dari Indonesia itu yang tiap universitas itu hanya bisa mengirimkan 5 tim, Dek. Ya, jadi memang untuk di KBMK ini dibatasi ya seperti kayak apa P2MW ya. P2MW itu juga satu bidang maksimal 2. Nah, di sini lebih rigid lagi, jadi satu bidang itu maksimal bisa 2, tetapi total tim yang diajukan dari universitas itu hanya 5. Jadi karena ada 5 bidang, maka misalnya masing-masing bidang itu satu, berarti pas ya 5. Kalau misalnya ada bidang yang kita tidak ikuti, ya misalnya contoh nih, kita tidak ikuti di KTI. Nah, berarti misalnya contoh di perencanaan bisnisnya jadi ada 2. Nah, itu boleh, tapi hanya maksimal 2. Jadi nanti ada bidang yang kita tidak ikuti. Nah, ini monggo nanti bisa kita diskusikan ya terkait juga peluang dan nanti pas pembinaan dengan PKM Center. Nah, di sini ya deh ya. Ini yang pertama adalah makalah atau tugas studi kasusnya tadi maksimal 10 halaman. Kemudian video. Nah, ini video berdurasi 10 menit. Nah, yang perlu kalian perhatikan pembuatan video ini cukup makan waktu lama ya. Jadinya memang harus segera karena video ini berbahasa Indonesia yang baik, tetapi ada subtitlenya dalam bahasa Inggris. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian dari video ini nanti akan diupload ke YouTube-nya Bimawa dan diberikan komen like ya. Itu mempengaruhi penilaian nanti. Semakin banyak komen atau like-nya itu akan mempengaruhi penilaian. Jadi harapannya di sini video ini ya selama proses apa penjurian begitu nanti dari Bimawa maupun dari PKM Center bisa share dan sebanyak-banyaknya ya diberi like and comment seperti itu. Oke, kemudian setelah ini diumumkan ya, kita akan memasuki ke semifinal. Nah, di semifinal ini biasanya satu bidang itu adalah 10 tim. Ya, 10 tim. Di sini akan ada tugas lain lagi yang diberikan di akun ketuanya. Nah, nanti apa namanya akun ini bisa di-download begitu di akun ketuanya ya. Kemudian ada tugas apa itu dikerjakan, dibuat PPT dan akan dipresentasikan secara offline. Nah, presentasi di semifinal ini tidak akan ada tanya jawab. Jadi juri hanya akan menilai secara pasif di sini ya, di semifinal ini. Jadi bagaimana cara kalian mempresentasikan dengan baik dan benar dan nilai semifinal ini tidak terpengaruh dari penyisihan. Jadi dia akan selesai di sini, selesai ya untuk masuk ke semifinal. Nah, setelah semifinal ini dinilai lagi ya, terpilih ya 5 tim. 5 tim ini akan masuk ke final. Kemudian ada tugas lagi ya. Ada tugas yang harus diselesaikan, dibuat PPT, dipresentasikan lagi dan kemudian akan ada presentasi untuk ke grand finalnya gitu ya. Nah, jadi ini kadang final atau grand final itu bisa seperti ini ya, tetapi bisa juga
dijadikan satu atau langsung ya. Jadi istilahnya dari sini, dari semifinal, kemudian dipilih 5 dan besoknya langsung dipilih juara 1, 2, 3. Nah, kalau tahun kemarin ada juara sampai harapan 2 seperti itu. Oke, ini contoh ya proposal eh, yang berisi penyelesaian studi kasus atau produk yang akan diangkat ya. Ini nanti seperti ini. Jadi untuk covernya itu bebas, tidak ada ketentuan begitu. Bisa warna-warni ya yang menarik seperti itu gitu ya. Kemudian ini ada nama timnya. Jadi kalian membuat nama timnya itu apa. Jadi bertiga atau berdua di KTI itu membuat nama tim. Ini misalnya contoh. Ini nama timnya tim Miracle Okara ya. Ini contoh di bidang Kompristek tahun 2021 dan ini masuk ke top 5 ya, grand final waktu itu. Tapi belum bisa juara 3 besar. Kemudian ini video ya. Jadi ini di video ini kelihatannya ini berapa kali ditonton begitu ya. Nah, ini ya mempengaruhi. Oke. Nanti ini ada di YouTube-nya Bimawa ya. Ini contoh. Oke. Kemudian ini ya final KBMK ini contoh ini tahun kemarin ya di Universitas Multimedia Nusantara yang tahun ini juga akan di sana lagi begitu ya. Nah ini kalau ini yang di IPMI ya. Oke. Terus ini sebagai informasi ya. Contoh ini statistik KBMK tahun 2021 ya ada 456 tim gitu ya. Kemudian di 2022 ada 254, 2023 ada 482, 2024 kemarin ada 402 ya. Nah, nah di sini kita lihat ya, Dek ya. Yang paling banyak itu adalah bidang perencanaan bisnis ya. Dan yang paling sedikit adalah di bidang komersialisasi riset dan teknologi tepat guna ya. Jadi hanya 5%. Oke. Nah, sehingga mungkin peluang untuk bisa ke semifinal dari Komplistek ini cukup besar seperti itu ya. Sementara kalau kita melihat di perencanaan bisnis ini persaingannya cukup tinggi gitu ya karena sampai 36,6%. Nah, ini kemarin contoh ya di UAD yang lolos ya di audit investigatif. Kemudian ini yang di Komristek begitu ya. Kemudian ini sertifikat finalis ya contoh. Kemudian ini sebagai gambaran saja contoh judul ya, judul karya juara KBMK kemarin tahun kemarin 2024 ya. Ini contoh yang dari UGM ini juara 1, judulnya Hansoh Mutiara Terpendam di Industri Farmasi. Kemudian ini ada Equity Research Report PT Sido muncul, ada Sido, Rise from Adversity, ada analisis valuasi saham Sido. Nah, seperti ini. Untuk ini perencanaan bisnis ya. Nah, ini kemarin yang juara 1 adalah dari Universitas Internasional Semen. Eh, ini bisnis bertanggung jawab inovasi olahan susu berbahan dasar biji durian dengan implementasi transfer sebagai tanggung jawab. Bla 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 bla. Kemudian peningkatan nilai jual buah siwalan ini pembalut ramah lingkungan ya. Kemudian ini transformasi ekonomi sekuler melalui catering dan minuman sehat berbahan imperfect produce di era society. Nah, ini kemudian untuk bidang KTI ya, ini yang juara 1 dari UGM. Jadi kebetulan kalau KBMK ini apa namanya ya rajanya UGM ya ini strategi pemanfaatan lahan gambut non produktif bla 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 ya. Kemudian ini bisa dilihat ya karena temanya adalah tema SDGs
2012 ya, maka terkait limbah, food waste dan seterusnya. Oke, kemudian ini sebentar ini bidang, oh ini bidang Komristek. Komristek ini penggunaan alat pengolahan limbah batik ya. Kemudian ini ITS ya, ini lebih ke apa namanya software ya. Kemudian kalau yang IPB ini adalah karton pembungkus ya, kemasan. Kemudian ini dari Unhas ada pengendalian hama ya. Oke, kemudian ini untuk audit investigatif ya. Di sini ada judulnya juga ya, disesuaikan meskipun sudah ada studi kasusnya begitu, tetapi juga harus ada judulnya sendiri ya tiap-tiap makalahnya. Oke, nah oke itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat mencoba ya. Semoga UAD bisa juara KPMK 2025. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa diteruskan dengan tanya Waalaikumsalam jawab. warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Silahkan bagi peserta yang ingin bertanya boleh raise hand melalui Google Meet ini. Oke, di sini adik-adik sudah ada gambaran belum? Mau masuk ke bidang apa untuk KBMK-nya? Silahkan. Oke, silakan ya adik-adik. Ada apa? Saya tanya jawab begitu. Mungkin apa yang dibingungkan atau mulai dari mana begitu. Yang jelas jangan apa? Jangan lupa ya harus melihat buku panduannya ya, terutama tiap-tiap bidang begitu. Halo, ada yang mau tanya? Oh, oke, silahkan. Permisi, Bu, apakah suara saya terdengar? Oke, ya terdengar sekarang. Gimana, Dek? Eh, Baik, saya ingin bertanya mengenai anggota kelompok. Itu apakah kita dibebaskan untuk memilih anggota dari luar grup atau harus anggota yang dalam grup chat KBMK 2025 itu, Ibu? Terima kasih. Oh, iya. Sebetulnya secara anggota tim silahkan ya, Dek ya. Jadi ini nanti teknisnya yang jelas ketua itu harus dari FEB.
Nah, untuk anggota bebas, semuanya dari FEB boleh, misalnya dari anggotanya dari FTI atau dari FSBK atau itu silahkan seperti itu ya, bebas dan juga tidak harus yang dari grup ya. Nah, tetapi begini teknisnya, karena kita akan ibaratnya kalau masing-masing bidang itu adalah satu tim ya, maka kita akan mengkurasi nanti akan seleksi internal ya ketika yang mengajukan misalnya di bidang tertentu itu lebih dari satu atau lebih dari dua seperti itu. Jadi silahkan saja bebas ya untuk timnya gitu. Untuk dosen pendamping, misalnya adik-adik belum ada, nanti tidak masalah ya. Mungkin dari PKM Center kita akan carikan dosen pembimbing yang tepat. Artinya tepat itu untuk di KBMK, dosen itu dalam tanda petik ya, wajib ikut benar-benar dari proses awal sampai bahkan nanti ketika grand final pun ya, ini dosen juga tetap harus ikut terlibat secara langsung ya, karena proses analisisnya ini membutuhkan juga bantuan dari dosen seperti itu. Gitu ya, Dek. App Korea Baik, Ibu. Aisyah. Baik, Ibu. Terima Oke. kasih banyak. Oke, ada yang lain silahkan. Oke, silakan. Atau mungkin dari PKM Center terkait timeline ya, mungkin bisa disampaikan dari PKM Center untuk timelinenya. Karena di KBMK ini ya, kita nanti akan membutuhkan waktu juga untuk take video ya. Yang take video itu jangan khawatir adik-adik akan dibantu dari tim kreatifnya Bimawa dan PKM Center ya. Tetapi hanya butuh waktu saja yang mungkin sekali take itu nggak cukup begitu ya. Jadi mungkin bisa jadi diulang. Nah, ini yang memerlukan waktu ya. Setelah take, kemudian harus diedit. Nah, sebelum take itu, adik-adik harus istilahnya apa? Memastikan ya bahwa makalah yang akan dibuat itu kan sebetulnya nanti akan dibuat video seperti itu. Oke, mungkin silakan dari PKM Center kalau mau menambahkan terkait timeline ya dan juga pendaftaran untuk naskahnya. Silakan. Silakan Dek dari PKM Center mungkin. Silakan. Dek siapa? Dek Natwa Aulia.
Oke, mau menambahkan? Silahkan. Oke, silahkan Dek. Fun ya. Apa ini? Silahkan. Ada yang mau Izin ditanyakan? bertanya, izin bertanya Ya, Bu. ya. Afan. Nah, terkait ini Bu, yang apa namanya KTI Bu. Kan di KTI itu Hmm? temanya KTI kan temanya agak beda sendiri Bu. Di situ kan ya walaupun agak sama sih. Hilirisasi ini Bu sesuai RPJMN itu loh Bu. Programnya Mm-mm. RPJMN. Nah, di situ kan kalau yang KTI cuma ada hilirisasi SDA sama industri padat Bu, sama pengembangan kawasan. Mm-mm. Nah, kalau hilirisasi SDA sama industri padat itu mengarahnya itu pada ke timah, tekstil, sama apa ya, nikel kayaknya Bu. Hmm. Pada rata-rata itu. Nah, kalau misal pengembangan kawasan itu lebih ke upaya sama strategi ke SDA atau SDM-nya ya Bu, yang diangkat. Oke. Nah, yang pertama untuk KTI itu ya, karena ada tambahan khususnya begitu. Jadi silahkan dipelajari dulu yang disebut sebentar ya. Ini saya share yang oke. Ini ya, Dek ya. Di sini terlihat bahwa ini ya tadi ya. RPJPN yaitu transformasi ekonomi melalui iptek inovasi dan produktivitas. Nah, kemudian di sini ada tulisannya nih gitu kan. Menjadi salah satu dari 17 program prioritas Presiden yaitu melanjutkan bla 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 termasuk sumber daya maritim gitu ya dan membuka lapangan kerja. Nah, di sini kalau saran saya itu memang lebih ke SDA-nya, Dek. Jadi kita mengangkat ke SDA-nya karena konsepnya adalah nih di sini ya ini tulisannya ini sudah jelas ya hilirisasi SDA unggulan nikel, tembaga dan sebagainya. Kemudian termasuk di sini ada rumput laut. Terus industri karya padat terampil, pengembangan tekstil, industri pada inovasi. Nah, intinya di sini adalah semuanya itu berhubungan dengan yang namanya itu produk. Karena yang di produk atau jasa ya. Karena yang dihilirisasi itu intinya apa toh? Bisa dijual, bisa dikomersialisasikan. Berarti ada wujudnya. Gitu ya, Dek. Bisa dipahami? Dek Muhammad Fan. Bisa Bu, aman Bu. Oke ya, jadi nanti kamu milih aja mau akan kayak misalnya timah-timahan gitu ya, jadi bahan kimia atau bahan nabati ya tadi ya ada rumput laut atau kelapa atau apa seperti itu. Oke ya? Oke. Iya, Bu. Kalau sama ini Bu, Ada kan itu ya? pengembangan kawasan Boleh Kak? kan ini Bu, untuk yang di panduan itu kan pengembangan kawasan itu cuma di situ emang udah ditentuin kan Bu dari pengembangan kawasan daerahnya mana. Nah, itu kan yang pertama itu yang KEK Seimangke itu kan yang di Sumatera Utara sama Mm-mm. kawasan industri Batang, kawasan Hmm. industri terpadu Batang kan Bu, sama Mm-mm. KIK Wedabai itu Bu. Nah, di Hmm. situ kayak kalau riset lebih baik sekalian ada survei kesananya sekalian atau gimana Bu? Sebetulnya kalau KTI itu tidak harus survei begitu ya, tetapi kalau misalnya ada itu akan lebih bagus. Tapi kalian bisa kumpulin dari paper-paper deh.
Jadi hasil-hasil riset Hmm. aja dicari di jurnal-jurnal, di paper yang, ke arah sana. Nah, ini kan yang menjadi jadi kan kalau KTI itu kan sebetulnya, bisa riset yang kita lakukan sendiri, kemudian kita tulis, atau riset-riset dari orang lain, kemudian kita buat tulisan begitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Heeh. Tapi kalau misalnya Tapi ada waktu ya, misalnya mau riset sendiri kemudian langsung dapat hasilnya, ya itu lebih bagus juga begitu. Artinya kan milik kalau sendiri, tetapi kalau tidak sempat, ya kita pakai paper-paper yang sudah ada, penelitian-penelitian yang, dari orang lain, kemudian ibaratnya kayak kita review gitu ya, kalau kita review itu sebenarnya apa, gitu. Gitu kalau ya, Dek, ya? kalau misal sekalian survei, Bu, soalnya kan tempat wilayah ini juga, Bu, daerahnya. Ya boleh aja, silakan. Tetapi ketika survei itu, yang akan didapat apa nanti? Apakah apa namanya, sesuatu yang bersifat kualitatif atau kuantitatif. Nah, itu juga harus dipikirkan. Artinya kan survei tidak hanya foto doang ya, gitu ya. Jadi kan ini kan bentuknya makalahnya juga bukan foto, Iya. tapi tulisan seperti itu. Nah, kecuali nanti pas di poster, masuk semifinal ya, nah itu memang harus ada foto gitu, foto terkait produk atau mungkin terkait daerah yang diangkat, seperti itu. Jadi monggo saja kalau misalnya ada waktu ya silahkan bisa disurvei. Gitu ya, Dek? Siap, Bu Sari. Ya. Ini karena mepet banget ya waktunya ya. Kita timeline-nya tanggal 1 Agustus sudah harus bisa upload ya dan ini sudah tanggal 5 jadi secara waktu tinggal 25 hari lagi dan saya perkirakan untuk take video itu kita membutuhkan waktu 10 hari. Jadi kalau misalnya ditarik mundur dari tanggal ini berarti tanggal 20 ya, tanggal 20 lah kita udah harus bisa selesai, seperti itu. Gitu ya, Dek, berlaku untuk semuanya, ya. Karena kebetulan juga begitu ya, kalian kan nanti pas tanggal 21 sudah mulai UAS ya, Dek, ya. Nah ini, jadi, secara waktu agak lumayan, apa ya, lumayan sempit gitu ya, terbatas ya, karena pas UAS juga. Oke, jadi nanti mungkin dipikirkan, dari PKM Center meminta tolong ya untuk timeline-nya ya. Kemarin kita diskusi, tapi kita belum melihat bahwa ternyata di tanggal 21, 2 minggu terakhir di bulan Juli itu masih UAS ya. Sehingga nanti terkait jadwal take video seperti itu ya, yang juga agak-agak, butuh waktu yang mungkin bisa beda-beda tiap timnya. Oke, silahkan ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, silahkan, Fathia, Izin nanya ya, Bu. ya. Itu kalau untuk dosen pembimbingnya tuh nanti dipilihin atau kita yang milih sendiri juga, Bu? Silahkan kalau misalnya, dari adik-adik sudah ada dosen yang mau dipilih, boleh begitu ya. Tetapi kalau memang belum ada, nanti akan kita rekomendasikan, seperti itu. Karena ini terus terang ya, tidak seperti PKM, P2MW yang dosen itu nggak apa, harus apa ya istilahnya cuma ibaratnya cuma ngasih komentar aja ibaratnya atau tanda tangan saja ini nggak bisa. Jadi di KBMK ini dosen harus ikut terjun langsung begitu ya dan harus memahami konsep KBMK itu seperti apa modelnya gitu. Ya, karena tidak hanya sekedar KTI doang begitu ya. Mohon maaf yang tahun kemarin contoh untuk di KTI itu dosen
mencari ya, menunjuk dari mata kuliah tertentu yang mahasiswa itu memang membuat esai seperti itu ya. Nah, tetapi tidak melihat urgensi atau panduan atau spesifik yang seperti panduan gitu ya, sehingga ya belum lolos. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Seperti itu ya, Dek Fatia. Silahkan kalau misalnya ada dosen yang memang oke, Bu bersedia, misalnya itu silahkan. Tapi kalau memang belum ada, nanti akan dicarikan dari PKM Center. Kira Dek Fatia apa? Mau ke bidang apa rencananya? Belum tahu, Bu. Masih mau mikir dulu yang sesuai Gimana? dengan aku. Masih mau berpikir dulu, Bu, yang mana cocoknya ke bidangku. Oke. Fatia prodi apa? Manajemen. Manajemen. Oke. Manajemen mungkin bisa di riset investasi ya, atau mungkin perencanaan bisnis mungkin. KTI juga bisa. Ya semuanya bisa sih sebetulnya. Cuma monggo lah silahkan nanti di mana. Kalau audit investigatif memang lebih ke akuntansi ya saya sarankan. Kalau anggotanya manajemen juga boleh, tapi mungkin ketuanya dari akuntansi kalau untuk yang audit investigatif. Kalau untuk yang riset investasi, saya sarankan ketuanya dari manajemen. Nanti. Oke, Oke. terima kasih, Bu. Ya. Oke, silahkan. Ada yang mau tanya lagi? Silahkan, Van. Oh, Cari mau tanya lagi? mau nanya Bu, Ya. Mhm. ini kan nanti UAD itu bakal ngirim semua bidang atau beberapa bidang tapi tetap 5 Bu? Intinya adalah tetap 5. Nah, cuma dari apakah dari bidangnya masing-masing satu atau mungkin ada satu bidang itu dua, nah tergantung nanti dari hasil review internal, seleksi internal dan dari proposal atau naskah yang masuk. Jadi untuk ini kita belum bisa putuskan ya. Karena kan belum ada yang masuk gitu. Karena kalau kemarin-kemarin kita juga agak kesulitan ya mencari mahasiswa yang ikut gitu ya, sehingga beberapa waktu kemarin tuh kita ibaratnya langsung tunjuk gitu ya. Misalnya ya udah kalian di sini ada berapa orang, udah langsung tunjuk aja siapa 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 gitu. Dan akhirnya nanti mm, bidangnya juga akan kita koreksi. Cuma sekarang kita belum bisa menentukan ya. Tapi kalau dari tahun kemarin kita rata di satu bidang satu, tapi pernah di tahun 2021 KTI-nya ada dua bidang ya, sampai 2 tim di KTI, tapi perencanaan bisnisnya kita nggak ikut seperti itu. Gitu ya, Dek? Baik Bu. Oke, silahkan. Ada yang tanya lagi? Fatia lagi? Atau App Korea? Saya mau Silahkan. tanya, Ibu. Oke. Untuk yang kan tadi rencananya mau ada seleksi internal itu ya. Ya. Itu nanti seleksi internalnya gimana ya, Bu? Dikirim kemana? Maksudnya dikumpulkan kemana dan maksudnya sistemnya kayak gimana ya, Bu? Terima kasih. Ya. Untuk seleksi internal yang pertama kita menunggu naskah masuk ya. Jadi naskah masuk besok harus sudah sesuai dengan tema dan aturan dari KPMK 2025 ya. Kemudian setelah naskah masuk akan direview oleh pembina PKM Center dan dari tim akan diminta untuk presentasi seperti itu. Teknisnya seperti itu. Nah, nanti dari presentasi itu ya semisal nih satu bidang kok ada 3 gitu ya. Nah, mungkin perlu kita apa namanya? Kita seleksi begitu. Nah, nanti yang lolos akan kita beri masukan dan juga untuk ke take video. Jadi istilahnya kalau untuk seleksi internal kita lebih ke naskah dulu. Ya seperti itu. Tapi kalau misalnya nih nggak ada tim yang lain ya sudah berarti satu tim itu akan kita revisi, kita beri masukan untuk ke tahap berikutnya. Gitu ya, Dek. Epcor ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke. Dek Fatia mau tanya lagi? Fatia mau tanya lagi? Enggak?
Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Sudah? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya kembalikan ke PKM Center. Silahkan dari PKM Center. Mungkin menambahkan timeline ya, atau mungkin closing ya acara sore ini. Silahkan. Baik, sepertinya untuk info selanjutnya bisa ditunggu di grup WhatsApp KBMK 2025 ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi ini telah kita lewati bersama hingga tiba di penghujung acara. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Retno Sari dan para peserta yang sudah hadir pada acara sore hari ini. Marilah kita tutup acara sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat ya adik-adik ya. Nanti ditunggu makalahnya untuk dikirim ke link PKM Center. Oke, terima kasih.